Ini Abun Sungkar nih. Nah, kita lagi sama. Emang iya? Oh iya. Tahu lah, bodoh aku. Gua Abun Sungkar. Apa ya? Dikenal dengan aktor dari FTV ya? Ya nggak sih? Awal banget sih gua iya FTV. Itu sinetron. Oh, sinetron. Judulnya apa? Ya. Yang pertama banget. Iya. Sinetron pertama gua judulnya Ayu Anak Depok City. Kalau nggak salah. Ayu Anak Depok City. Di MNC. Oh, di MNC. Itu gimana bisa ceritanya masuk ke dunia peraktoran? Entertain. Kalau awalnya banget itu karena kakak gua iseng itu kan ada brosur pencarian bakat gitu. Sebenarnya gua nggak ada apa ya? Gua nggak ada minat di dunia entertain. Jadi ngalir aja gitu. Karena ada audisi. Audisinya itu kalau masuk semifinal dapat kelas acting. Nah dari situ masuk kelas acting, terus ikut-ikutan casting. Cuman nggak yang secepat itu sih. Kayak prosesnya lama. Gue mulai casting itu kelas 4 SD. Wah, lama banget SD. ya. 4 SD itu tahun berapa itu? Berapa ya? Nggak tahu, gue lupa. Pokoknya kelas 4 SD mulai casting, baru keterima syutingan itu. Syuting pertama kali itu SMP kelas 1 kalau nggak salah. Jadi lama tuh. Kelas 4 sampai kelas 1 SMP. Itu pun nggak langsung yang ini kan, nggak langsung yang sinetron. Web series dulu gue pertama syuting tuh web series YouTube. Web series YouTube. Web series YouTube. Baru ke FTV sinetron. Gitu. Berarti pertama itu emang sinetron dari brosur. Web series. Web series. Brosur, habis itu ajang pencarian bakat masuk semifinal, dapat kelas acting. Habis itu gue diajak casting. Dapatnya itu web series pertama kali, web series di YouTube. Berarti sistem yang brosur itu dari kelas dulu tuh, nggak langsung terjun ke sinetron ya? Oh enggak. Oh. Itu kelas acting dulu, baru diajak casting karena diolah dulu kali ya, Digodok dulu ya paling ya. Digodok baru dicemplungin ke dunia ini. Terus itu kan yang pertama itu Anak Depok apa tadi judulnya? Ayu Anak Depok City. Sama Ayu Ting Ting. Oh, oke. Itu kan tadi film pertama. Terus sinetron pertama. Terus kan banyak itu film-film setelah itu, walaupun prosesnya lama ya. Nah, film yang udah dibintangi yang seingatnya lu apa aja sih? Kalau film gue masih ingat, saya kalau film tuh gue masih baru-baru kalau film, jadi gue masih dikit, jadi gue nggak lupa lah kalau film. Kalau film itu pertama kali waktu SMP kelas 1 itu Syekh Abu Bakar, kalau nggak salah Syekh Abu Bakar. Itu pertama kali gue main film Syekh Abu Bakar. Dan perannya tidak penting. Sebenarnya kalau tidak ada saya juga tetap jalan itu filmnya. Lah kok bisa? Ya kalau tidak penting. Ekstras. Enggak ekstras, ada perannya, cuman jadi santri-santri gitu loh, santri-santri yang ada dialog lah gitu. Oke. Terus yang kedua itu senior, film senior, habis itu Mariposa, habis itu sih kemarin Keluarga Selamat. Keluarga Selamat. Ya. Terus denger kan luar pernah mau bakalan ada film nih, kasih dong bocoran. Dari itu kan bisa dong. Kalau yang baru banget nggak bisa nih, yang sekarang lagi syuting. Kalau yang sebelumnya bisa, yang Keluarga Selamat. Tapi judul masa belum ada? Kenapa? Masa judul belum ada? Ada judul, cuman belum bisa dibocorin dong. Belum bisa, serius? Belum bisa. Itu setiap syuting tuh ada yang boleh dibocorin, ada yang nggak boleh dibocorin. Gitu. Oh gitu. Ya. Sekarang berarti prosesnya apaan? Udah sampai apa? Sekarang abis big reading, jadi abis lusa udah syuting gua. Oh lusa, berarti belum ada bocoran nih? Belum ada bocoran dong. Masih rahasia. Iyalah. Tuh. Kacau.
Itu November ya? Full ya? Apa? Full ya November ya? Iya, November. Itu kuliah nggak sih atau masih sekolah? Gue SMA kelas 3 cuma homeschooling gitu. Oh, soalnya nggak kejar gue kalau sambil syuting sambil sekolah biasa. Oh, agak ribet gitu ngatur jadwal. Dari SMA udah SMP kelas 3 gue udah mulai homeschooling. Karena ada guru yang nggak suka sama kalau bolos saya biasa lah gitu mah, jadi anggapnya angin. Tidak gitu enggak. Tadi kan ngomongin homeschooling. Ya. Dan ada apa ya? Pengalaman yang kurang enak lah pasti. Ya semua murid pasti pernah lah nggak disukain sama salah satu guru gitu. Iya. Nah, sebenarnya gue bukan gak disukain sih, lebih ke emang gurunya aja nih satu sekolah yang rese sama gue. Cuma satu doang tapi bikin gue emosi, jadi gue cabut gitu, gue homeschooling langsung. Oh, oke. Karena gurunya guru BK, jadi kagak bisa ngelawan. Waduh. Guru BK saya nih agak ribet. Oke. Balik lagi lah pembahasan film lagi. Ya. Ada pengalaman selama punya atau pernah memerankan peran di film nggak sih yang paling berkesan kira-kira? Kalau peran semua berkesan ya, cuman kalau yang soalnya peran-peran gue tuh hampir agak sama gitu loh, karena baru kan, jadi peran-peran gue tuh yang peran-peran yang emang ini di filmnya ada konflik. Nah gue tuh versi kayak buat jadi cairnya gitu loh, jadi gue yang mencairkan suasana gitu. Peran kocak itu ada konflik ya, peran kocak gitu. Nah karena di Keluarga Selamat gue nggak ada kocak-kocaknya, jadi kalau di Keluarga Selamat tuh gue flat. Jadi itu yang unik sih kalau buat gue. Oh. Ya, biasanya gue kocak, terus ini kayak flat, yang kayak pendiam. Tapi kalau di luar rumah baru selengean gitu. Itu peran yang lumayan menantang sih. Karena biasanya gue kocak-kocak kan. Oke. Saya belum pernah jadi pemeran utama gitu. Peran utama di Keluarga Selamat. Masuk peran utama gue. Oh, masuk. Ya, soalnya di poster. Kalau tidak ada di poster berarti bakal peran utama. Boleh lah. Terus bicara soal film Mariposa apa? Bicara soal itu aja. Kita kan bicarain film ini. Kabar kan apalagi di pandemi. Itu lagi naik daun juga gara-gara film Mariposa juga itu. Ya. Ya kan? Rilisnya juga 12 Maret kemarin ya kayaknya. 12 Maret dan cuma seminggu. Dan setelah itu corona. Karena abis itu corona, bioskop ditutup. Wah, emang itu rada-rada agak sial sih sebenarnya. Prosesnya gimana itu? Karena bagus banget men filmnya itu, dan benar naik banget kan, seminggu pertama tuh udah lumayan 1 juta kalau nggak salah. Udah 700.000. Seminggu pertama itu pun karena udah ada berita-berita corona. Jadi bukan yang bersih gitu loh. Ini udah ada berita-berita corona tapi kita masih tayangin filmnya. 700.000 lumayan kan? Iyalah seminggu loh Pak. Seminggu dan udah clear, ada isu-isu corona, jadi ya lumayan, terus tutup. Aduh, kacau sih. Iya, itu bagus itu filmnya. Itu untuk di bioskop sendiri bisa dilanjut ya sih? Enggak ya, kayaknya. Kalau bioskop buka sih bisa, katanya sih mau lagi, itu nggak tahu dah itu skema atau gimana. Semoga tayangan di bioskop kagak di Netflix. Biasanya film-film kalau udah habis corona langsung Netflix tuh. Oke. Terus di Mariposa lu perannya apa sih? Perannya sebagai Rian. Rian ini salah satu sahabatnya Iqbal. Iqbal itu peran utama ya. Ya ini perannya sama Angga Yunanda. Anaknya kocak, mencari suasana. Karena ada film kan konflik banget kan. Nah gua itu ada satu lagi Glenn namanya, jadi pencari suasana gitu loh.
Karena di pertemanan ini si Iqbal serius. Nah 2 ini tuh teman sahabat dari kecilnya yang kayak bikin Iqbal nggak terlalu serius kalau lagi sama mereka. Pencair Iqbal gitu loh. Oh ya oke. Tapi disclaimer ya, gue aja belum Kenapa? nonton disclaimer nih. Gue aja belum nonton itu, belum nonton Mariposa. Ya karena udah. Ya nanti kalau udah buka bioskop langsung nonton aja tuh. Wajib banget nonton Mariposa. Ya semoga nggak itulah. Nggak hoax, buka bioskopnya nih. Ya sampai pernah dengar ada isu pendidikan pun juga sampai apa ya, September bro baru buka September 2021. September. Oh serius? Iya. Sama kayak homeschooling dong jatuhnya nih. Iya. Orang-orang. Iya. Dirubah kan? Lah makanya itu maksudnya untunglah homeschooling, ngerasain jadi homeschooling kan gitu. Iya jadi homeschooling mereka. Iya ya, jadi homeschooling ya. Oke, balik lagi ke film nih. Kira-kira dalam Mariposa sendiri itu ya. Sinopsisnya dulu sih. Kira-kira bicarain tentang apa sih? Gue udah agak lupa ya, cuman yang seingat gue itu Mariposa itu cerita 2 orang pelajar dengan background keluarga yang berbeda. Yang satu keluarganya ceria, kayak ngedukung apa-apa didukung, yang satu lagi keras gitu. Nah, mereka ditemuin di sekolah. Pokoknya 2 sosok yang berbeda lah gitu. 2 sosok yang berbeda tapi jadi jatuh cinta. Tapi si cowok yang uniknya itu cewek yang ngajar cowok. Ya, uniknya Mariposa tuh orang yang jenius dan cuek dikejar-kejar sama cewek. Ya. Biasanya kan kalau film-film tuh biasanya kan cowok ngajar cewek gitu kan. Nah, kalau di film ini tuh cewek yang ngajar cowok. Siap. Oke. Itu menarik sih. Iya. Itu karena biasanya cowok yang ngajar cewek kan. Kayak ngelawan budayanya old school-nya orang tua zaman dulu tuh loh. Ngerti gak? Iya. Oke. Terus untuk karir hal lain selain Mariposa itu apalagi ya? Kan katanya pernah jadi model video klipnya JKT48. Iya, Bang. Ini lumayan nih, JKT48. Iya. Bisa dong dibahas kok bisa jadi model video klip 48 itu setelah berarti jauh dari dulu ikut kelas acting kan pasti. Ya, jauh. Nah itu udah SMP, udah SMA kayak SMA kelas 1 itu. SMA kelas 1. SMA kelas 1 itu. Itu gimana bisa jadi bintang video klip? Gue sebenarnya tuh gak tau JKT48, jujur aja nih gue ya. Jujur aja gue waktu ditawarin jadi video klip, gue kira video klip apa kan. Terus pas gue datang ke lokasinya, by foto. Jadi gak ada casting, jadi by foto gitu loh. Castingnya lewat foto. Oke. Jadi gue datang ke lokasi, syutingnya di Ujung Genteng. Di Ujung Genteng itu di Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Oh iya. Nah pas gue datang, ini cewek-cewek banyak kumpul ngedance. Apa ini? Kata gue, apa ini? Apa ini? Tahunnya lagi syuting JKT48. Gue jadi cowok pertama di MV JKT48 kayak katanya. Terus sempat dibully juga kan gue waktu keluar gitu kan. Ini siapa sih cowok-cowoknya? Gitu. Gue gak ngerti. Ini apa sih cowoknya? Kok ada cowok gitu? Sampai sekarang ya? Maksudnya sampai sekarang lu termasuk ngefans gak sama 48 atau hanya biasa-biasa aja? Enggak, gue gak tahu. Dan pas ketemu ya udah kayak gue, weh iya keren. Cuman gue gak ngefans, biasa aja gitu kayak, weh keren nih. Mereka itu ngedance bener-bener gitu loh, gak ngedance yang bohongan. Oh, lu barusan nembak apa sih? Garpu. Gitu. Boleh lah. Gitu. Terus kocak sih itu. Kira-kira gimana dari pandanganmu sendiri seorang Abdul Sultan JKT48 yang pernah ikut video klipnya? Mereka tuh gimana sih? Kan bisa kadang ada beberapa orang gua tuh
MV ininya loh, MV video klip. Jadi kan dia kan dibagi dua kan, ada yang mereka syuting buat dance-nya, dance cover kayak gitu. Ada satu lagi video yang kayak cerita itu, kayak story apa ya, storytelling kayak. Pokoknya dia kayak satu itu kayak video klip yang cuma lagu, kayak band-band gitu loh, kayak band-band gitu. Ada ceritanya, habis itu ada lagunya. Nah, mereka bikin dua, yang satu dance doang, yang satu kayak gitu ada ceritanya. Nah, gue syutingnya itu yang dicerita bareng sama Zara Adisti. Jadi gue nggak tahu kalau sama yang lain-lainnya. Jadi gue syuting sama Zara Adisti doang. Ya udah, berarti jelas tentang Zara dulu deh. Zara baik, Zara. Baik banget, Zara. Baik. Gue kira sombong aja pertamanya, cuma baik dia orang. Baik banget. Sampai sekarang baik banget. Oh iya, berarti sampai sekarang deket kan? Maksudnya dalam arti pertemanan kan? Atau gimana? Iya, teman-teman. Zara itu, gue kan syuting pertama kali sama dia di MV itu kan. Terus kemarin Mariposa ketemu lagi. Oh. Jadi ya. Gitu. Kan Zara yang main Mariposa, gimana sih? Ya main Mariposa kan Zara. Jadi ya baik dia. Berarti karena si Zara itu ikut Mariposa dan lu udah pernah kenal bahkan satu jadi ya, lancar banget dong Mariposa. Kenapa? Lancar dong pasti. Lancar. Oke. Asik dah. Asik, Zara tuh anak asik. Gitu. Oke. Ini sedikit bocoran nih. Aku minta bocoran dari atau tips dari akun Sungkar itu kira-kira apa ya? Cara memainkan atau mengembangkan acting itu gimana sih? Bahkan dari ya gue dari nol banget sih sebenarnya. Iya kan, dari nol kan pasti udah proses itu mulai dari salah sampai bener. Nah, itu gimana? Kalau gua itu ngembangin acting gua dari awal sampai akhir itu pertama kan karena dapat kelas acting kan. Kelas acting itu sekitar setahun 2 tahun kalau nggak salah. Ngajarin gua cara misalkan casting kan ada kayak sebelum syutingnya ada casting kan. Nah, ngajarin cara casting, ngajarin cara biar nggak kaku depan kamera. Kayak dari yang basic dulu kalau kelas acting tuh. Oh gitu. Nah setelahnya kan cuma setahun 2 tahun. Nah setelah dari kelas acting itu gue belajar dari pengalaman sih. Karena kan gue casting tuh dari kelas 4 sampai kelas 1 SMP kan. Dan itu bukan waktu yang cepet gitu. Jadi gue belajar dari pengalaman sih. Setiap gue casting, salah gue apa, gue koreksi buat casting selanjutnya. Let it flow aja berarti ya? Ya. Ya jadi gue ngikutin alur aja gitu dari pengalaman gue. Jadi gue nggak kelas acting itu di awal aja kayak buat basic gue bisa depan kamera biar nggak tegang. Kalau kesini karena jam terbang sih sebenarnya. Gue ketemu orang-orang baru, ketemu kru-kru yang agak-agak serem kan. Gue masih bocil dulu anjing, ketemu orang-orang gede acting depan kamera. Siapa yang nggak takut sih? Gue awal tuh tegang terus, gue setiap mau casting tegang. Berarti itu termasuk orang yang sebenarnya seorang abon itu yang bisa masuk ke dunia acting itu pede nggak sih? Pede gue. Pede, termasuk orang pede. Harus pede aja masuk ke dunia internet. Sebelum masuk ke dunia internet. Udah pede, gue orang gila gue nih. Gue pede banget. Iya, makanya kakak gue nyuruh gue ikut itu kan karena gue pede. Oh. Gak bisa diem gitu gue gitu. Terus target ke depan nih kira-kira dalam seorang Abdul Sungkar dalam karir itu apa? Target gue bakal terus ini sih main film terus sampai gue mati. Gue main film target gue tuh main film sampai 1000 kali aja, sampai gue muka gue di mana-mana main film, posternya muka gue semua anjing 1 tahun. Target gue pokoknya muka gue di mana-mana dah, di poster film apapun. Berarti... Sama gue pengen main film action. Gue tuh pengen main film action gue. Tapi belum sampai itu ya? Belum ya? Belum. Apalagi pandemi ini. Berarti kan selama 7 bulan nih. Selama 7 bulan kan corona tuh, COVID.
Nah, kita lu kan termasuk dalam apa ya? Profesi yang masuk ke hiburan. Ya kan? Nah, masuk ke hiburan. Itu kerasa nggak sih? Terganggu. Iya. Awal-awal sih ya, karena benar-benar di stop kan. Kayak satu Indonesia ini karena maksudnya lockdown kan kemarin tuh. Jelas. Nah, nggak lockdown sih. Awal tuh PSBB. awal lockdown dong. PSBB juga bisa lockdown kan karena PSBB lockdown. Nggak lockdown ya? Belum pernah lockdown deh Indonesia. Beda, Pak. PSBB total. PSBB total. Ya, PSBB. Nah, itu tuh awal tuh benar ngeganggu banget sih. Kayak benar di stop kan. Gue lagi promo film Mariposa. Di stop aja. Lagi promo, di stop. Ya udah, kalau awal benar keganggu banget sih. Kan setelah lama PSBB kedua udah mulai longgar kan, jadi dibolehin syuting tapi harus ikutin protokol. Nah itu audiensnya itu nggak sih setelah 1 minggu terus tiba-tiba di stop, benar-benar di stop itu banyak yang ngeluh nggak sih? Banyak dong. Gimana sih gini gitu? Iya, banyak. Tapi mereka juga nggak bisa apa-apa kan? Iya, bisa apa mereka? Karena membahayakan mereka juga gitu, kan. Biasanya kan curhat gitu. Nah itu ada nggak sampai yang kayak gitu? Kalau gitu enggak sih, cuman paling kayak ya mereka nerima aja sih, karena emang nggak bisa dilawan kan. Kan nggak bisa ya mereka nerima aja. Udahlah, daripada mati kan ya udah dia udah nurut aja gitu kan. Oke. Mungkin itu sih dari semua pertanyaan ya. Jadi makasih ya Bun buat udah jadi narasumber, udah mau datang jauh-jauh walaupun online. Jauh-jauh ya, online loh. Jauh-jauh ya. Kita habisin kuota, Pak. Oh iya, benar. Habisin kuota. Sama-sama, santai. Stay tune dan di Arsip Gensi. Follow IG, terus channel YouTube. Supaya subscribe. Dalam mata kuliah podcast bisa dapat nilai A. Amin ya, Bro. Amin. Lancar, bro. Amin. Thank you, Bun. Thank you. Nanti yang mau follow IG-nya Abun bisa di follow namanya Abun Sungkar. Ya, Abun Sungkar. Sungkar. Itu yang ya udah tahu lah pasti aktor kok. Mungkin itu aja. Makasih ya. Oke. Thank you, Bun. Thank you, bro. Oke. Thank you.